Selamat pagi anak bapak semua. Selamat berjumpa pertemuan keempat IPA kelas 7. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Materi kita pada hari ini kita lanjut bab yang kedua, klasifikasi makhluk hidup, yaitu tentang klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan terdiri 5 bagian, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantea, dan Animalia. Klasifikasi pertama Monera terdiri dari 2 bagian, yaitu bakteri dan gangga hijau dan biru. Itulah yang termasuk kelas Monera, Kingdom Monera. Bakteri itu bentuk batang bulat, spiral, dan bentuk koma. Bakteri termasuk tumbuhan aerob dan anaerob. Kemudian gangga hijau mempunyai klorofil dan termasuk uniseluler atau multiseluler. Kita lanjut anak bapak. Kingdom Monera bakteri, contohnya adalah bakteri yang menyuburkan tanah, yaitu bakteri Clostridium pasteur-rhinanum atau bakteri Azotobacter, dan bakteri yang lain bisa dibaca anak bapak yang berguna bagi manusia dan yang merugikan manusia. Gambar bakteri bisa diperhatikan anak bapak, ada sudah tampil. Kemudian Kingdom Monera gangga hijau, contohnya adalah Anabaena siserae. Itu bersimbiosis pada akar pakis, dan selanjutnya bisa anak bapak baca, dan gambarnya bisa anak bapak perhatikan, gambar jenis gangga hijau dan biru. Kemudian kita lanjut Kingdom Protista. Kingdom Protista sudah memiliki selaput inti. Dia termasuk eukariota, karyotik, yaitu inti selnya terlindung oleh selaput inti. Kemudian Protista kebanyakan bersifat heterotrop. Heterotrop artinya adalah tumbuhan yang tidak dapat menyediakan makanannya sendiri dan berkembang biak secara kawin dan tidak kawin, dan seterusnya. Kita lanjut anak bapak. Protozoa atau Protista terdiri dari 4 bagian, yaitu Sporozoa, Rhizopoda, Ciliata, dan Flagellata. Yang termasuk Rhizopoda adalah Amoeba prateus. Yang termasuk Flagellata adalah Trypanosoma gambiense. Dan selanjutnya sampai Sporozoa bisa anak bapak baca dan bisa lihat video ini. Dan gambarnya bisa diperhatikan, ini gambar amoeba, ini gambar Paramecium. Kemudian kita lanjut Kingdom Protista gangga atau alga, yaitu terdiri dari alga hijau, alga merah, alga coklat, dan alga pirang. Yang termasuk gangga hijau atau alga hijau adalah Chlorella, dan yang termasuk gangga coklat adalah Sargassum siliquasum, dan seterusnya. Bisa Bapak perhatikan dan baca di materi yang akan Bapak kirimkan. Kemudian kita lanjut Kingdom fungi atau jamur. Jamur itu tidak memiliki klorofil. Kemudian heterotrop, hidup sebagai saprofit
atau parasit, dan seterusnya. Kingdom jamur bisa dilihat gambarnya anak bapak, yaitu yang termasuk ragi, jamur kayu, jamur tiram. Kingdom plantae atau tumbuhan. Yang dikatakan tumbuhan itu memiliki multiseluler, kemudian memiliki dinding sel dan klorofil, mampu membuat makanan sendiri atau disebut autotrof, berkembang biak secara vegetatif atau generatif. Itulah ciri-ciri tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari 3 bagian: lumut, tumbuhan paku atau pakis, tumbuhan biji. Lumut mempunyai sifat tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Dan perhatikan sifat lumut selanjutnya dan baca materi yang Bapak kirim. Perhatikan juga gambar jenis-jenis lumut yang ada di bawah ini. Ini jenis lumut hati, ini gambar jenis lumut gambut. Kita lanjut anak bapak, kingdom plantae atau paku atau pakis. Sifat tumbuhan paku dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Sedangkan lumut tadi tidak dapat dibedakan. Dan sifat yang lainnya bisa dibaca anak bapak dan diperhatikan sampai ke bawah, itulah sifat pakis atau lumut. Gambar pakis diperhatikan anak bapak, ini dia. Kita lanjut. Kingdom tumbuhan biji. Tumbuhan biji terdiri dari tumbuhan biji terbuka atau disebut dengan bahasa latinnya gymnospermae. Gymnospermae adalah kelompok tumbuhan yang bijinya tidak terbungkus atau tidak dilindungi oleh daun buah. Ciri-cirinya adalah akarnya tunggang, memiliki bunga jantan dan bunga betina, pohonnya dapat tumbuh besar. Itulah ciri tumbuhan biji terbuka. Kita lanjut anak bapak. Perhatikan gambar berikut, inilah yang termasuk tumbuhan biji terbuka. Ya, pakis haji, pinus, dan cemara. Bentuk sel kelamin jantannya seperti ini, sel kelamin betinanya seperti ini. Kita lanjut. Tumbuhan biji tertutup atau bahasa latinnya adalah angiospermae. Tumbuhan biji tertutup dibagi menjadi 2, yaitu monokotil dan dikotil. Kita lanjut anak bapak. Perhatikan gambar monokotil dan dikotil di bawah ini dengan baik. Kita lanjut. Contoh monokotil dikotil. Yang termasuk monokotil adalah tumbuhan padi, jagung, pisang, kelapa, sagu, bambu. Sedangkan yang termasuk dikotil singkong, mangga, sawo, apel, karet, jambu biji. Itulah dia. Materi kita pada hari ini sampai di situ anak bapak. Kita lanjut pada pertemuan kelima. Karena materi kita pada pagi hari ini telah selesai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pesan Bapak bagi anak Bapak kelas 7, yang pertama, jangan lupa mengisi absen di classroom yang telah tersedia. Yang kedua, jangan lupa mengerjakan tugas keempat, juga ini dikerjakan di classroom kita. Yang ketiga, pesan terakhir bagi anak bapak kelas 7, jangan lupa menjaga kesehatan. Terima kasih anak bapak. Salam berjumpa pada pertemuan ketiga, pada pertemuan kelima. Salam sehat bagi anak bapak semua. Terima kasih.